Ketika kita membuat web dan kita memiliki backend sama frontend, maka biasanya adalah ketika kita di backend, kita akan mengubahnya menjadi JSON. Lalu di JSON kita akan paste ke frontend. Di frontend itu mungkin kita akan menggunakan React atau framework lainnya. Yang framework ini akan membaca dari JSON tersebut dan mengubahnya menjadi HTML. Nah, misalnya kita ubah ini menjadi HTMX, maka nanti yang kita perlu bikin dari backend adalah berupa HTML, dan HTML yang sama akan diproses oleh HTMX, dan dia lebih ke fokus kepada men-swap dari existing element menjadi HTML yang kita kirim dari backend. Di sini kita lihat bahwa kita memiliki komponen button, dan di bawah ini adalah target di mana button ini akan berubah terhadapnya. Jadi isi kontennya akan berubah dari klik aku menjadi berhasil. Dan ini kita lihat bahwa ini ada hxget, ini adalah dari properti yang dimiliki oleh HTMX, yang misalkan kita klik ini, dia akan merequest ke first demo button, dan first demo button ini nanti di endpoint ini akan mengembalikan berupa tulisan berhasil. Kita klik aja dan kita lihat berhasil. Di sini saya menggunakan Golang, dan di sini kita lihat bahwa saya menggunakan semacam templating engine, menggunakan Temple namanya. Kita tidak akan bahas lebih detailnya sekarang. Dan di sini kita lihat bahwa kita tengah menggunakan dari first demo button function yang berada di Temple untuk menghasilkan dari berhasil, yang merupakan ini adalah output dari endpoint first demo button. Jelas enaknya ketika kita berurusan dengan HTMX adalah kita bisa menyerahkan seluruh codingan, bisa dibilang seluruh codingan, kecuali mungkin pada beragam komponen tertentu yang mungkin memang masih membutuhkan JavaScript, ke bahasa yang kita lebih familiar untuk backend kita. Misalkan sini Golang, dan misalkan di sini kita bisa tambahin aja, misalkan di sini nambahin parameter name berupa string, kita save. Selanjutnya saya perlu generate dulu dari templenya. Lalu kita bisa langsung paste dari sini. Kita bisa paste nama kita misalkan. Nah, di sini kita bisa tambahin mungkin berhasil name. Lalu kita coba jalanin dari npm run main.go. Sorry, saya kebiasaan dari JavaScript go run main.go, sorry. Dan jika kita lihat, misalnya kita kembali lagi lihat bahwa kita nge-paste name di sini berupa name. Di sini harusnya berhasil spasi name dengan n-nya besar. Kita klik, maka kita lihat kita berhasil. Oke, klik run through lagi. Ingat button. Jadi sini kita melakukannya dengan button, dan sebenarnya uniknya HTMX sebenarnya seluruh dari komponen itu bisa dipakai untuk merequest. Dan di sini kita lihat bahwa button kita langsung meminta untuk HTMX get alias hxget, dan ini request ke first demo button, dan nanti respons dari request ini akan dipakai untuk merubah isi konten dari elemen button ini. Nah, unik saya dari HTMX adalah kita bisa merubah seluruh dari konten, atau juga kita bisa melakukan seperti ini. Misalkan saya ganti ini, saya gunakan sama persis dengan elemen sebelumnya, lalu kita ganti aja dari blue ini semuanya menjadi red. Lalu kita ganti isinya menjadi berhasil. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa misalkan kita mengklik ini, kita akan merequest ke first demo button, dan ketika diklik maka seluruh kontennya akan di-replace oleh respons dari first demo button. Kita coba lagi aja. Maka jika kita klik, kita akan lihat bahwa kontennya berubah menjadi berhasil. Dan misalkan kita tidak ingin mengubah hanya kontennya saja, jadi bukan cuma dalamannya, tapi juga sebutton-buttonnya juga kita ubah menjadi respons baru yang kita minta dari first demo button. Maka kita bisa menggunakan yang disebut dengan hxswap. Kita ganti di sini menjadi outer HTML, dan defaultnya itu adalah inner HTML, alias merubah kontennya aja. Nah, misalnya kita refresh, terus sekarang kita klik, maka kita akan lihat bahwa seluruh elemen ini berubah menjadi respons dari elemennya, yaitu yang di sini. Dan kita lihat berubah dari tulisannya berhasil, dan semuanya berubah dari warna-warnanya jadi red, lalu fokus ring rednya dan sebagainya. Nah, kita juga bisa nih
Misalkan kita tidak ingin mengubah dari button ini, tapi misalnya kita pengen mengubah dari H1-nya, jadi seluruh isi dari H1 kita ubah. Maka kita tinggal seperti ini aja. HX target sama dengan H1. Selanjutnya seperti biasa kita refresh, kita klik, lalu kita akan lihat yang berubah bukan lagi button yang bawah, tapi H1-nya. Berubah event dari seluruhnya, dari elemennya H1-nya juga berubah. Sekarang kita lihat bahwa kita memiliki sebuah form yang berisikan beberapa nama siswa, dan kita di sini akan nambahkan aja mungkin Levi, student, dan kita lihat sini bahwa ini form ini akan mengepost ke store, di mana misalnya kita klik add student dan kita lihat hasil dari store ini adalah dia akan memiliki dari seluruh isi halaman pada kita yang kita miliki di sini plus 1 yaitu nama Levi di sini, dan dia di replace dari tulisannya, dari tulisan student tadi sama formnya itu di replace, di swap alias seluruh isi di sini di swap dengan dari elemen dari respons yang sudah kita lihat tadi, yaitu adalah seluruh halamannya beserta tambahan nama yang baru. Kalau kita refresh di sini seharusnya kita juga akan lihat bahwa ada nama baru berupa Levi di sini. Nah, di sini ada beberapa hal yang saya ingin lakukan. Yang pertama adalah kita ingin menaruh di sini HX target berupa ID data, yaitu tempat ini, tempat nama semua ini. Kita akan tulis ini aja ID data. Kita save. Oke, di sini saya merefresh dari servernya juga, dan kita lihat bahwa misalkan di sini saya add new student, misalkan kita tambahin edit di sini student, maka kita lihat yang berubah adalah dari seluruh elemen yang berada di sini. Tapi ingat bahwa di sini kita melihat bahwa responsnya adalah seluruh halamannya lagi. Jadi seluruh nama siswa, sementara yang kita butuhin cuma ini doang. Kita nggak butuh nama siswa, kita nggak butuh dari input form ini, dan button ini juga kita nggak butuh. Sehingga kita bisa melakukan apa? Kita bisa melakukan seperti ini, yaitu berupa HX select data. Kita save. Jadi apa kegunaan dari HX select? Itu adalah misalnya kita menambahkan sini ed, maka kita lihat bahwa di sini ada response kan. Nah, di respon ini kita hanya mengambil bagian dari yang kita select aja, yaitu yang kita select apa? Berupa ID data, yang kita ambil hanya ini doang. Jadi bahasa kita ngambil ke sini. Kita ambil yang ini. Habis itu nanti dari respons ini HTMX bakal ambil responsnya, lalu akan menaruhnya di HX target berupa sama juga berupa ID data. Sehingga kita lihat bahwa ini sangat menarik, kayak interaktif, seakan-akan kita tengah menggunakan JavaScript. Jadi menarik bukan? Dari HTMX teman-teman bisa menggunakan beragam bahasa apapun itu tanpa teman-teman harus menggunakan JavaScript untuk interaktivitas, kecuali mungkin pada beberapa komponen yang teman-teman rasa ini cukup kompleks, misalkan menggunakan HTMX. Nah, dari tadi kan kita ngobrol ini masalah menggunakan Golang, tapi bisa jadi teman-teman belum paham masalah JavaScript, React, dan lain sebagainya. Maka Ruang Guru memiliki sebuah program berupa Full Stack Engineer Starter Program. Di sini mengajarkan banyak banget, mulai dari JavaScript, REST API, web browser, HTML, CSS, lalu hingga sampai React. Dan untuk teman-teman yang mungkin baru dikit-dikit bisa Golangnya, maka di sini banyak kompleksitas dari Golang yang teman-teman juga bisa pelajari, bahkan sampai di sini PAS, authentication, middleware, authorization, SQL, GROM, dan lain sebagainya. Pengen tahu lebih lanjut mengenai informasi programnya? Bisa buka deskripsi ya.